Ibn Battuta dalam bukunya, Rahlat Ibnu Battuta, mengatakan bahwa pegunungan Yajuj Majuj terletak sekitar 6 hari perjalanan dari Cina. Hal ini sejalan dengan catatan Syarif Al-Idrisi, karena di sebelah barat laut Cina, terdapat wilayah Rusia. Menurut Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir Teholi Quran, di distrik Hisar Uzbekistan, ada celah sempit di antara gunung batu yang dikenal sebagai Busgol Hana atau Daryahani, yang disebut sebagai pintu gerbang besi. Pintu ini pernah dilewati oleh seorang pengembara Cina pada abad ke-7 bernama He Wenxiang. Danau bernama Iskandar Kul berada di dekatnya. Bahkan, tokoh-tokoh seperti Winston Churchill dan Conan mengenali pintu besi ini pada masa Perang Dunia Kedua. Dari berbagai cerita ini, kita dapat melihat bahwa keberadaan dinding penutup Yajuj Majuj di pegunungan antara Azerbaijan dan Armenia bukanlah sekadar cerita fiktif. Ada keyakinan bahwa suatu saat gerbang tersebut akan terbuka, dan makhluk-makhluk yang menakutkan akan keluar dan menimbulkan kerusakan besar. Yajuj dan Majuj, pada dasarnya, adalah manusia biasa yang merupakan keturunan Nabi Nuh. Mereka lahir dengan fisik yang tidak normal karena ketidakpatuhan Ham dan Yafits, dua saudara Nabi Nuh yang tidak memenuhi panggilannya. Yafits memilih untuk hidup berduaan dengan istrinya dan akibatnya melahirkan seorang anak bernama Sanab. Anak-anak Sanab ini dikenal sebagai Yajuj Majuj, yang memiliki berbagai ukuran dan bobot tubuh yang aneh. Beberapa seperti raksasa, sementara yang lain sangat kecil, memiliki 2 telinga lebar, dan tidur dengan telinga sebagai alas dan selimut. Terdapat berbagai pendapat mengenai asal-usul mereka, salah satunya adalah bahwa Yajuj Majuj diciptakan dari air mani Adam yang bercampur dengan debu. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Ada juga yang menyebut bahwa mereka merupakan keturunan Yafits, yang disebut sebagai Turk, karena sebagian dari Yajuj Majuj tidak hadir ketika Dzulkarnain membangun dinding, sehingga mereka dianggap ditinggalkan. Yajuj Majuj dibagi menjadi beberapa kelompok dengan ciri-ciri fisik yang berbeda. Beberapa tinggi seperti pohon kurma, bahkan ada yang mencapai tinggi 120 meter. Ada juga yang memiliki tubuh yang tinggi dan lebarnya sama, serta menggunakan daun telinga mereka sebagai alas tidur dan selimut. Terdapat berbagai pendapat mengenai asal-usul mereka, salah satunya adalah bahwa Yajuj Majuj diciptakan dari air mani Adam yang bercampur dengan debu. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Ada juga yang menyebut bahwa mereka merupakan keturunan Yafits, yang disebut sebagai Turk, karena sebagian dari Yajuj Majuj tidak hadir ketika Dzulkarnain membangun dinding, sehingga mereka dianggap ditinggalkan. Yajuj Majuj dibagi menjadi beberapa kelompok dengan ciri-ciri fisik yang berbeda. Beberapa tinggi seperti pohon kurma, bahkan ada yang mencapai tinggi 120 meter. Ada juga yang memiliki tubuh yang tinggi dan lebarnya sama, serta menggunakan daun telinga mereka sebagai alas tidur dan selimut. Jenis ini hanya memangsa makhluk hidup dan tidak meninggalkan makhluk hidup apapun. Yang ketiga memiliki tubuh yang sangat pendek, bahkan beberapa hanya memiliki 1 atau 2 jengkal. Mereka tidak mati hingga telah memiliki 1000 anak, dan jumlah mereka sangat banyak. Mereka memiliki nafsu makan yang besar dan menghancurkan tanaman serta mengeringkan sumber air yang mereka gunakan. Dampak perilaku mereka adalah krisis pangan dan air, yang menjadi beban masyarakat di sekitarnya. Karena tingkah laku yang aneh ini, masyarakat merasa tidak nyaman dengan keberadaan Yajuj Majuj. Oleh karena itu, mereka diisolasi di dalam sebuah celah gunung di tengah komunitas yang memiliki keturunan Yafits, seperti bangsa Armenia, Rusia, Slavia, Romawi, dan Turki yang tersebar di sekitar Laut Hitam. Yajuj Majuj hanya keluar untuk mencari makanan dan minuman dari daerah yang belum mereka jamah. Mereka memiliki kemampuan untuk menempuh jarak jauh dalam waktu singkat. Meskipun berukuran besar, Yajuj Majuj dapat berjalan lebih cepat daripada manusia biasa, sementara yang berukuran kecil bahkan bisa berlari dengan kecepatan yang luar biasa karena bobot tubuh mereka yang sangat ringan. Semua ini menimbulkan rasa takut akan datangnya waktu di mana mereka akan keluar dan menimbulkan kerusakan besar di dunia. Dalam salah satu riwayat yang diambil dari Al-Imam Ahmad melalui Ibn Harmalah, terdapat kisah menakutkan tentang masa depan. Nabi Muhammad, dalam sebuah khutbah,
pernah menceritakan bahwa meskipun kita merasa aman dari musuh saat ini, kenyataannya kita akan terus berperang hingga saat kedatangan Ya'juj Ma'juj. Mereka memiliki ciri-ciri fisik yang aneh, dengan wajah lebar, mata kecil, dan rambut putih. Mereka berasal dari tempat-tempat tinggi dan wajah mereka seperti perisai. Ketika kegelisahan masyarakat mencapai puncaknya, Allah mengutus seorang pemimpin bernama Dzulkarnain untuk menghadapi ancaman Ya'juj dan Ma'juj ini. Dzulkarnain, yang juga dikenal sebagai Abu Karb al-Himyari atau Abu Bakar bin Ifraikisi dari Daulah al-Jumairiyah, memerintah kerajaannya yang luas, meliputi wilayah dari ujung barat hingga timur. Dzulkarnain adalah seorang raja yang baik dan petualang. Ketika ia tiba di pegunungan antara Armenia dan Azerbaijan, ia mendengarkan permintaan penduduk setempat untuk membangun benteng sebagai perlindungan dari Ya'juj Ma'juj. Fakta ini juga disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 94, di mana penduduk setempat meminta Dzulkarnain untuk membangun tembok logam yang kokoh untuk menjaga mereka dari Ya'juj Ma'juj. Tembok ini menutup satu-satunya pintu masuk dan keluar mereka. Setelah selesai, Dzulkarnain memindahkan masyarakat ke tempat yang lebih aman. Tembok yang dibangun Dzulkarnain begitu kuat sehingga Allah sendiri menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menembus atau merusaknya. Tembok ini diyakini akan terus terjaga hingga hari kiamat dan lokasinya tidak dapat dilihat oleh manusia. Ya'juj Ma'juj terus berusaha untuk membuka dinding logam ini dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan menjilati dinding tersebut, karena mereka tahu bahwa apapun yang mereka sentuh dengan mulut mereka akan berhenti tumbuh, menjadi kering, atau terkikis. Namun, cara ini membuat bagian-bagian dinding yang mereka jilati menjadi tipis. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa mereka terus mencoba mengikis dinding besi itu saat matahari bersinar terang. Ketika matahari akan terbenam, mereka berhasil membuat dinding menjadi sangat tipis, dan mereka berharap untuk melanjutkan pekerjaan mereka esok hari. Namun, pada esok hari, dinding itu kembali utuh seperti semula atas kehendak Allah. Mereka bingung, tapi mereka terus bekerja untuk membuat lubang. Ini adalah kejadian yang akan terus berulang hingga hari kiamat. Untuk bertahan hidup selama mereka terkurung di balik dinding, Allah menumbuhkan satu-satunya jenis lumut yang dapat terus tumbuh, bahkan semakin banyak ketika dimakan oleh Ya'juj Ma'juj. Namun, akhir dari cerita ini tetap menjadi misteri, sehingga misteri ini akan terus menjadi bagian dari legenda dan cerita-cerita menakutkan tentang akhir zaman. Dalam cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, kita melihat betapa besarnya kekuasaan Allah yang mengunci makhluk ini di balik tembok besi yang begitu megah ini. Hal ini mengingatkan kita akan keagungannya sebagai Sang Pencipta dan Pengatur segala sesuatu. Di saat kita merenungkan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj mencoba tanpa henti untuk keluar, kita diingatkan akan pentingnya bersiap-siap dan taat kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Hari kiamat adalah suatu kepastian yang akan tiba, dan hanya Allah yang mengetahui kapan saatnya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, berlaku adil, dan berbuat baik kepada sesama agar kita dapat menghadapi akhir zaman dan siap menghadap Allah. Kisah Ya'juj dan Ma'juj juga mengajarkan kita pentingnya bersabar dan menjaga iman di tengah tantangan hidup. Seperti tembok besi yang terus terjaga meskipun dijilati dan diusik oleh Ya'juj dan Ma'juj, demikian pula iman kita harus tetap kokoh dalam menghadapi godaan dan ujian di dunia ini. Kita harus yakin bahwa Allah adalah pelindung sejati kita, dan Dia akan menjaga iman kita selama kita tetap setia kepadanya. Dengan demikian, mari kita perkuat iman, tingkatkan ibadah, dan bersiaplah dengan penuh kesadaran untuk menyongsong hari kiamat yang tak terhindarkan. Semoga Allah memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua.